We Need to Talk episode Kelola Pengeluaran Bikin Tenang Kehidupan. We need to talk. Jadi meskipun kita sering lihat nih akun-akun financial planner di Instagram, akun-akun financial planning yang bilangnya tuh bolak-balik investasi, bolak-balik ngomongin saham. Seolah-olah kalau kita udah berinvestasi maka kita sudah mengelola keuangan. Padahal jawabannya belum. Jadi sudah berinvestasi belum tentu sudah mengelola keuangan. Memperkenalkan nih untuk acara hari ini pastinya teman-teman juga udah banyak ya yang berasal dari jagoan ataupun yang berasal dari Bang Jago. Nah, buat teman-teman yang mungkin bukan dari Bang Jago, jadi di sini Bang Jago kopi di belakang ada kok. Merupakan salah satu yang sedang memberikan edukasi finansial. Dan untuk teman-teman yang mungkin belum familiar dengan Bang Jago, aku akan memperkenalkan sedikit ya. Jadi di sini PT Bang Jago Tbk itu merupakan salah satu peserta program penjaminan lembaga penjaminan simpanan atau LPS, dan mereka terdaftar dan juga diawasi oleh otoritas jasa keuangan. Dan pastinya di sini teman-teman, seperti yang teman-teman ketahui bahwa di Jago sendiri memanfaatkan teknologi terkini dan pastinya memberikan experience baru bagi teman-teman yang menjadi nasabah atau user untuk mengakses produk dan layanan banknya dengan lebih cepat, mudah, aman, dan juga fleksibel. Nah, teman-teman, untuk yang belum mengetahui juga bahwa ada banyak banget keunggulan Jago, yaitu pertama ada kantong Jago. Buat teman-teman nih, sekalian belajar ya untuk memisahkan uang sesuai kebutuhan dengan kantong bayar ataupun kantong nabung, dan pastinya bisa mengelola ataupun mengatur keuangannya lebih baik lagi. Dan pastinya teman-teman di sini bisa gratis mendapatkan biaya admin bulanan, lalu juga gratis transfer antar bank dan top up e-wallet hingga 25 kali per bulan. Dan nggak ada minimum setoran awal. Dan pastinya banyak banget nih benefits yang bisa didapatkan dari Jago sendiri. Makanya untuk teman-teman yang belum kenal ataupun belum mendownload dari aplikasi Jago, langsung aja download di aplikasi masing-masing di Play Store ataupun di Google Play di Jago dan langsung menjadi user dari Jago sendiri. Oke, karena hari ini kita akan mendapatkan banyak sekali edukasi terkait Vitamin, aku akan memanggil kembali ya kepada Mbak Anissa untuk siang hari ini. Kira-kira Mbak Anissa hari ini akan ngobrolin apa aja nih Mbak Anissa? Jadi kurang lebih hari ini kita akan ngobrolin tentang gimana sih caranya kita kelola pengeluaran. Karena biasanya orang kalau ngomongin uang itu ujung-ujungnya investasi apa nih Kak, investasi apa gitu ya. Padahal sebelum bisa ke sana banyak banget nih step by step yang harus kita penuhi dulu. Oke, wah berarti memang ternyata untuk mengelola pengeluaran tuh nggak semudah itu ya Mbak. Dan kadang orang tuh kayak, aduh kayaknya mau beli ini dulu deh, terus jadi kayak kelupaan, aduh padahal ada kebutuhan lain ya yang dibutuhkan. Oke, kalau begitu karena sepertinya teman-teman di sini yang sudah hadir pada excited juga ya untuk mendengarkan langsung kepada Mbak Anissa. Jadi untuk layar dan waktu aku persilakan kepada Mbak Anissa. Silakan Mbak. Selamat siang teman-teman semuanya. Waduh, hari Sabtu gini ya, jam-jam ngantuk, jam-jam tidur siang, tiba-tiba diajakin lingkaran sama Jago untuk ngobrol-ngobrol tentang uang. Ada yang ngantuk kah? Ada yang sambil tiduran, ada yang sambil rebahan kah? Aku akan langsung mulai aja share screen ya. Nanti aku akan bertanya juga beberapa pertanyaan dan teman-teman bisa bergantian untuk, bukan bergantian, teman-teman bisa chat dulu jawabannya, tapi nanti kalau dipersilakan untuk raise hand, bisa sharing-sharing, bisa ngobrol langsung, oke? Sekarang aku akan share screen dulu. Oke, jadi tema kita hari ini adalah kelola pengeluaran bikin tenang kehidupan. Jadi ternyata tenang itu bukan saat uangnya banyak loh, bukan saat
kita mikirin, wah ternyata aku sudah kaya, jadi hidupku sudah tenang gitu ya. Ternyata enggak begitu. Ternyata di saat kita bisa mengelola pengeluaran kita dengan baik dan kita udah tahu nih pos-posnya akan dibawa kemana, sudah bisa rutin budgeting tiap bulan, itu tuh hidup akan jauh lebih tenang dibandingkan waktu kita masih mengira-ngira. Kayaknya cukup nih gajiku, kayaknya jajan-jajan gini masih cukup deh uangnya, kayaknya belanja kayak gini nggak masalah deh. Nah, itu akan beda banget rasanya setelah kita mulai budgeting. Oke, sebentar. Nah, aku sekarang punya satu pertanyaan, bukan satu pertanyaan, satu pernyataan tentang apa sih hubungannya antara gambar-gambar ini? Ada yang tahukah? Boleh komen ya di kolom chat. Apa hubungan antara gambar yang empat sebelah kiri dengan gambar yang sebelah kanan? Atau yang satunya expense, satunya Boleh di chat aja, silakan. Milenial katanya nggak bisa beli rumah, bener banget. Bohong ya kayaknya ya, soalnya aku milenial, aku bisa loh beli rumah. Meskipun masih KPR 3 tahun lagi, tapi kan akan lunas. Yang kiri lebih murah, yang kanan masa depan invest. Nah, nih ada yang paling tepat nih. Kalau bisa mengurangi yang di kiri, bisa buat beli gambar yang di kanan. Milenial lebih mentingin yang kiri, padahal bisa dipakai yang kanan. Iya, benar banget. Jadi, kalau kita baca-baca dan banyak artikel beberapa tahun ke belakang ya, banyak banget yang bilang milenial tuh nggak bisa loh beli rumah, soalnya kebanyakan minum kopi gitu, kebanyakan jajan kopi. Waduh, padahal kalau aku hitung-hitung ya, perjajanan kopi dan bobaku setahun, itu tetap nggak bisa loh, untuk beli rumahku yang aku tempati sekarang. Jadi hitungannya nggak masuk gitu. Tapi sebenarnya kalau kita bisa irit lebih banyak, kalau kita bisa kelola keuangan yang sebelah kiri nih lebih banyak, jajannya dikurangin, makannya juga mungkin makan-makan di luarnya dikurangin ya, lebih coba masak sendiri lagi. Terus beli kopinya dikurangin, beli salad-salad sehatnya dikurangin, dan travelingnya dikurangin, mungkin kita bisa punya yang kanan. Tapi tetap mungkin nih, kenapa? Karena banyak banget faktor yang mempengaruhi gimana sih kita kelola keuangan. Jajan kopi 5 tahun sama dengan harga rumah ber-KPR. Waduh, KPR-nya di mana dulu nih? Kalau KPR subsidi agak di pinggir Jakarta mungkin dapat ya, tapi kalau kayak rumahku di sini nih, di Jakarta Selatan, mepet-mepet Jakarta Pusat, aku udah hitung 50 tahun berhenti ngopi aja nggak kebeli rumahnya. Jadi tergantung beli rumahnya di mana dulu dan harga kopinya berapa dulu. Jajan salad sehat tapi keuangannya sakit, bener banget. Kamu tahu nggak salad yang mahal-mahal itu ya, yang satu mangkoknya di atas 100.000, dari dipotong petani sampai ke mangkok kamu itu kurang dari 24 jam. Jadi kamu akan sehat banget tapi nggak mampu belinya gitu. Setiap kali mau beli saladnya mikirin, duh ini berapa kali gajiku ya gitu. Nah, tapi jangan khawatir, kita akan pelan-pelan cari tahu gimana sih caranya biar kita bisa mencapai tujuan-tujuan keuangan dimulai dari hal-hal yang paling kecil. Sekarang aku punya pernyataan lagi nih. Teman-teman di sini apakah setuju dengan pernyataan ini kalau investasi sama dengan mengelola keuangan? Boleh chat lagi di kolom chat. Apakah investasi sama dengan mengelola keuangan? Mbak Dewi Nurjanwati, ngelalap aja di rumah nggak salat-salat, bener banget ya sebagai orang Sunda ini aku nih, yang penting ada lalap, ada sambal sudah bahagia. Enggak, investasi bagian dari mengelola keuangan. Wah udah pinter-pinter semua nih, udahan aja ya. Nggak jadi aja ya aku jelasinnya nih. Tidak Mbak, oh ada yang masih bilang betul juga, setuju, tidak. Bagiannya bisa nyambung. Wah oke. Jadi meskipun kita sering lihat nih akun-akun financial planner di Instagram, akun-akun financial planning yang bilangnya tuh bolak-balik investasi, bolak-balik ngomongin saham. Seolah-olah kalau kita udah berinvestasi maka kita sudah mengelola keuangan. Padahal jawabannya belum. Jadi sudah berinvestasi belum tentu sudah mengelola keuangan. Nah, bener banget nih kata Zara Firstimatia, cash flow benerin dulu baru investasi. Nah, jadi aku punya nih satu urutan yang harus kita lalui sebelum kita mulai investasi. Jadi investasi itu ada di nomor 4. Hari ini kita akan bahas nomor 1 dan sedikit di nomor 2. Jadi kalau nomor 1 aja belum kita penuhi, jangan lompat ke nomor 4.
Kan sering ya orang komen, "Tapi gajiku pas-pasan, investasi apa ya yang bagus buat aku?" Wah, masih jauh kalau gajinya masih pas-pasan dan dirasa belum yakin banget nih gaji kita cukup, berarti kamu masih di nomor satu. Kamu belum bisa ke nomor 4 karena setelah nomor satu sebenarnya ada nomor satu setengahnya dulu nih. Satu setengahnya adalah melunasi utang-utang konsumtif. Jadi kalau kamu punya utang-utang kayak utang-utang di e-commerce, utang kartu kredit, utang bekas liburan, utang delivery makanan itu harusnya dilunasi dulu, baru kamu ke nomor 2. Kamu ke nomor 2, kamu siap untuk kondisi darurat. Nah, habis itu ke nomor 3, nyiapin tentang kalau kamu sakit siapa yang mau bayar gitu ya. Baru ke nomor 4, jadi masih jauh nih perjalanannya. Kalau di 1, 2 aja belum yakin, jangan ke 3 atau 4 dulu. Oke, dana darurat di awal, bener banget nih Mbak Evi. Oke, nextnya aku punya fakta orang Indonesia dan dana darurat. Jadi ada survei dari Organization for Economic Cooperation and Development. Mereka nanya-nanya nih ke negara-negara di dunia tentang dana darurat. Nah, ternyata untuk Indonesia agak mengkhawatirkan ya, yaitu 46% orang Indonesia hanya punya dana darurat untuk 1 minggu. Kasarnya nih, kalau mereka kehilangan pekerjaan sekarang, misalnya karena pandemi terus di PHK, itu cuma bisa survive 1 minggu aja, nggak bisa bahkan survive untuk 1 bulan. Sementara dalam waktu 1 minggu gimana caranya kita cari pekerjaan baru ya? Mau jualan, mau usaha juga kayaknya 1 minggu tuh masih sedih gitu ya, masih pusing mikirin tuh baru di PHK gimana nih gitu, belum move on dari dan belum punya motivasi lagi gitu untuk cari uang tambahan, cari uang dan penghasilan baru. Nah, tapi setelah melihat ini aku jadi agak-agak mikir, jangan-jangan orang yang disurvei ini nggak tahu nih bedanya dana darurat dan tabungan biasa. Karena masih sering banget pertanyaan-pertanyaan seputar apa sih bedanya dana darurat dan tabungan biasa. Kalau ada yang mau share di kolom chat boleh ya, apa sih bedanya dana darurat dan tabungan biasa? Aku sambil lanjut ke fakta-fakta ini. 24%-nya cuma sanggup bertahan 1-6 bulan. Ini sebenarnya not bad. Jadi kalau kita kehilangan pekerjaan atau misalnya kita sakit deh, sakitnya agak parah gitu ya, sampai 1 bulan nggak kerja, itu keluarga kita masih bisa hidup. Keluarga kita masih bisa survive, kita masih bisa hidup kayak biasa selama 1-6 bulan. Nah, sebenarnya yang ideal itu cuma 9%. Jadi orang-orang yang bisa survive bertahan tanpa penghasilan sama sekali selama lebih dari 6 bulan itu cuma 9% dari masyarakat Indonesia, yang mana tuh sedikit banget gitu. Dan 22% menjawab tidak tahu. Nah, aku nggak yakin nih yang 46% dan bilang dana darurat itu cuma punya 1 minggu. Bener nggak ya dia itu dana darurat atau sebenarnya dia punya tabungan aja yang bisa bantu dia survive selama 1 minggu. Nah, sekarang aku mau masuk nih ke bad habit dalam pengelolaan keuangan. Aku yakin sebenarnya teman-teman di sini juga udah punya nih ya, udah sadar banget. Sebenarnya aku tuh punya kebiasaan-kebiasaan buruk apa sih dalam pengelolaan keuangan, tapi biasanya suka denial aja ya kan. Biasanya suka nggak mau aja nih mengakui punya bad habit karena aduh nanti kalau aku akui nanti aku jadi nggak bisa belanja lagi. Yang pertama adalah nggak punya self control yang baik. Jadi kamu belanja sebagai pelarian. Enggak, aku nggak minum kopi, aku minum air putih. Cuman ditaruhnya di tumbler. Nah, nggak punya self control yang baik. Jadi nggak punya self control yang baik itu gimana sih? Ngelihat teman punya motor baru di kantor, aku pengen juga kayaknya motor baru. Ngelihat orang beli handphone baru, kayaknya seru juga ya aku punya handphone baru. Jadi kita tuh terus-menerus dikontrol sama keinginan yang sebenarnya nggak mampu-mampu banget kita bayar dan sebenarnya nggak beli juga nggak kenapa-kenapa gitu. Atau juga hal-hal yang misalnya melarikan diri dari jam 3 sore lagi ngantuk-ngantuknya di kantor, lagi deadline-deadline-nya kerjaan, jajan terus setiap hari gitu ya. Jadi nggak punya kontrol diri yang baik dan kamu tuh selalu melarikan dirinya dengan belanja. Kamu stres, kamu belanja gitu. Begitu kamu bete sedikit, kamu makan, kamu jajan. Kamu nggak bisa kelola kecemasan atau hal-hal yang kamu rasakan dan itu kamu melarikan dirinya pakai uang gitu. Nih kayak Fatlan Qorib nih, aku galaunya belanja. Nah terus pas kamu seneng kamu bilangnya aku self reward-nya belanja. Jadi kapan kamu nggak belanjanya? Kamu galau belanja, kamu senang belanja. Nggak heran uangnya habis ya. Yang kedua adalah nggak punya catatan keuangan.
Nah, catatan keuangan ini nanti akan kita bahas lebih lanjut. Sebenarnya gimana sih? Apa aja sih yang dicatat? Nah, kalau Zara udah kalau cemas masukin ke kantong jago meski cuma 10.000. Bagus banget karena 10.000 kalau ditabungin setiap hari selama 1 bulan jadinya banyak. Apalagi selama 1 tahun, apalagi selama 3 tahun. Ya, nggak belanja kalau uangnya udah habis. Ini sebenarnya bisa dibilang kebiasaan baik asalkan budgetingnya bagus ya. Aku banget selalu ada pembelaan dan pembenaran kalau sudah check out. Nah, itulah yang aku bilang denial tadi. Jadi ada juga yang nggak punya habit nabung, jadi udah mah belanja terus gitu ya, membela diri setiap habis belanja, "Ah ini kan aku udah kerja 1 bulan jadi boleh dong aku jajan. Ah ini kan aku udah kerja keras nih ngerjain project ini, boleh dong aku beli handphone baru." Pembelaan-pembelaan yang menghabiskan uang kita, habis itu kalau ada uang yang tersisa tetap dibelanjain, nggak dicoba nabung atau nggak dicoba disimpan. Untuk Resti problemku catatannya nggak rapi. Nah, nanti aku bantu ya. Kalau yang catatannya nggak rapi bisa banget dibantu. Aku kasih tahu caranya biar catatannya rapi. Susah banget nyatet itu, nggak perlu dicatat. Nah, nanti aku kasih caranya gimana caranya. Nggak dicatat tapi kita bisa tahu nih tentang berapa banyak pengeluaran kita, berapa banyak bocor halusnya kita. Lalu ada juga yang pakai kartu kredit untuk dana darurat. Jadi menolak ngumpulin dana darurat sendiri. Tapi habis itu aku kan punya kartu kredit. Kalau kondisi darurat aku mau pakai kartu kredit aja. Wow. Tandanya kalau dalam kondisi darurat kamu ngutang. Sebenarnya kondisi darurat itu bisa dihindari utangnya karena kita bisa nih kumpulkan sendiri asalkan kita niat. Yang terakhir adalah tidak takut berutang, hidup tidak sesuai penghasilan. Jadi banyak banget nih orang yang nggak takut ngutang ya, semuanya ngutang. Beli handphone-nya ngutang, cicilan 0%, beli motornya ngutang, beli mobilnya ngutang, beli rumahnya oke lah ngutang karena KPR itu aset. Tapi ngisi rumahnya juga ngutang, soalnya orang-orang pada dekor rumah lucu-lucu banget, masa aku enggak gitu ya. Jadi ambil KTA lalu ngutang. Sampai-sampai mungkin pas anaknya mau sekolah, ngutang aja lah, nggak apa-apa, nanti kita cicil pelan-pelan gitu. Sebenarnya sebisa mungkin sih jangan berutang untuk hal-hal yang bisa kita rencanakan. Utang itu hanya untuk sesuatu yang produktif, untuk sesuatu yang bisa jadi aset. Jadi kalau utangnya buat bisnis boleh, utangnya buat KPR juga boleh. Negara aja utang, bener banget, asalkan utangnya sehat. Jadi dalam financial planning, utang itu boleh, asalkan kondisinya sehat. Kalau negara utangnya sehat, nggak sehat, karena dipakai buat bikin infrastruktur. Karena dipakai buat menggerakkan ekonomi yang pada akhirnya memajukan negara itu sendiri. Nah, kita juga harus kayak gitu. Kita boleh berutang asalkan sehat. Kita boleh berutang asalkan memajukan perekonomian kita sendiri. Contohnya nih, aku mau ngutang ke bank karena usahaku udah lumayan gede tapi modalnya kurang. Kalau aku ngutang ke bank, usahaku bisa omsetnya berlipat 3 sampai 4 kali lipat, boleh. Atau misalnya aku nggak punya rumah nih, aku mau punya rumah tapi aku mau ngutang, boleh. Karena pada akhirnya ketika utangnya lunas, rumahnya akan jadi aset. Gitu ya. Bingung, padahal tiap bulan gaji selalu nyisa, tapi sampai sekarang nggak ada simpenan. Nah, ini biasanya adalah orang-orang yang nabung sih, tapi 6 bulan kemudian diambil tabungannya karena dari awal nggak tahu nabungnya buat apa. Jadi atau enggak gini, tipe-tipe yang nabung sih di awal setelah gajian di akhir bulan, pakai aja deh tabungannya percuma nih nabung juga nggak kumpul-kekumpul. Nah, nanti akan kita bahas lebih lanjut lagi tentang gimana sih caranya biar kita lebih konsisten untuk nabung. Yang terakhir adalah investasi tanpa tujuan dan modal ikut-ikutan. Tadi ingat prioritas yang pertama kebutuhan rutin dulu, yang kedua dana darurat dulu, bukan investasi dulu. Tapi sekarang kenyataannya banyak nih orang yang malah ngutang katanya untuk investasi. Ini investasinya cuan nih 10% sehari, jadi nggak apa-apa lah aku ngutang kartu kredit gitu, karena pasti bisa ketutup sama cuan investasinya. Nah itu prioritasnya kebolak-balik ya, karena nggak ada tuh ceritanya utang lebih besar daripada return investasi. Contoh kamu ngutang ke kartu kredit, bunganya 1 tahun 35%. Siapa yang bisa menjamin investasi kamu returnnya lebih besar daripada 35%? Obligasi pemerintah atau deposito aja yang menjamin nih balik uangnya, itu setahun paling cuma 3%. Nggak bisa tuh lebih besar dari utang kartu kredit 35%. Jadi kalau investasi itu harus pakai tujuan dan jangan modal ikut-ikutan hanya karena teman kamu rasanya cuan terus kamu ngerasa aku kehilangan uang nih kalau aku nggak investasi. Padahal untuk pengeluaran sehari-hari aja kamu masih struggling, masih ngerasa pas-pasan, masih ngerasa, duh kayaknya ngepas banget ya gajinya. Nah, jangan sampai ikut-ikutan investasi dulu kalau masih di situ. Jadi step pertamanya adalah cash flow.
Cash flow itu apa sih? Nah, ini nih kalau kita mau belajar pengelolaan keuangan harus tahu dulu yang namanya cash flow. Nggak bisa nggak tahu namanya cash flow. Cash flow itu adalah catatan pengeluaran dan budgeting selama 1 bulan atau 1 kali periode penghasilan. Jadi nih yang pertama kamu lakukan bukan nabung ya. Kalau saran orang zaman dulu kan nabungnya di awal. Kalau nabungnya di akhir nanti nggak ada sisa buat ditabung. Kalau kamu nggak bisa nabung di awal, tandanya kamu nggak bisa kelola uang. Gitu ya, kalau orang zaman dulu ya ngomongnya. Nah, sebenarnya nabung di awal itu agak salah kaprah. Yang pertama kamu harus lakukan di awal itu bukan nabung. Tapi catat dulu pengeluaran kamu dan pastikan uang kamu memang cukup untuk menghidupi semua penghasilan kamu. Jadi bisa jadi loh uangnya nggak cukup. Jadi gaji kamu tuh belum tentu cukup. Jadi jangan pikir kamu nggak bisa kelola uang hanya karena kamu nggak bisa nabung. Bisa jadi gajinya nggak cukup. Muhammad Irfan, slide-nya nanti di-share nggak ya? Slide-nya nanti di-share tapi ada term and condition-nya, ada syarat-syaratnya sebelum nanti bisa di-share slide-nya. Oke, nanti ditanya ke lingkaran ya. Nah, jadi selama 1 bulan atau 1 kali periode penghasilan, jadi kan ada orang-orang yang gajiannya 1 bulan, ada yang gajiannya 3 bulan sekali, ada yang gajiannya 6 bulan sekali. Nah, kamu harus catat tuh, semua penghasilan kamu apa aja sih selama 1 bulan, semua pengeluaran kamu apa aja selama 1 bulan. Nanti akan kelihatan sebenarnya gaji kamu cukup apa enggak. Bisa jadi kamu ngerasa gaji kamu tuh besar banget, gajiku udah 5 kali UMR Kak, tapi kenapa ya tetap nggak bisa nabung? Nah, kamu cari tahu dulu, kemana sih uang kamu pergi? Jangan-jangan kamu membiayai adik kamu kuliah. Adik kamu 3 lagi ya banyak banget. Tiga-tiganya masih sekolah dan masih kuliah kamu biayain. Atau misalnya anak kamu 2, adik kamu 1 kuliah kamu biayain juga. Berarti kan tanggungannya banyak. Jadi mungkin memang pengeluaran kamu memang banyak. Gitu ya. Jadi kita harus memastikan dulu gaji kita cukup, memastikan penghasilan kita cukup untuk memenuhi semua pengeluaran kita dengan cara mencatat lewat cash flow. Cash flow terdiri dari pemasukan rutin, bulanan dan tahunan, dan pengeluaran rutin. Pengeluaran rutin itu apa? Kebutuhan rutin, beli sembako, bayar listrik, belanja bulanan, cicilan utang kalau ada, bayar sekolah anak kalau udah punya anak, hal-hal yang memang nggak bisa kita hindari setiap bulan. Itu namanya kebutuhan rutin. Nah, kebutuhan rutin ini dicek nih angkanya sama pemasukan kita. Cukup apa enggak? Harus bersisa untuk kamu bisa naik ke step selanjutnya yaitu ngumpulin dana darurat. Kalau belum bersisa, tandanya masih banyak nih PR kamu ya. Nah, aku sekarang punya yang namanya vitamin A nih. Vitamin itu apa sih, Kak? Gitu. Dengar-dengar dari banyak orang atau mungkin udah pernah ngikutin Instagram story aku, vitamin itu apa? Aku nggak tahu vitamin itu apa. Nah, vitamin ini sebenarnya adalah program edukasi dari Bank Jago untuk menjawab tantangan-tantangan finansial yang biasanya dihadapi sama masyarakat Indonesia. Jadi waktu merumuskan vitamin ini, aku dan beberapa teman-teman financial planner, ada Samuel, kalau Samuel mungkin ada yang follow di Instagram untuk kalian yang suka frugal living, ada Mas Dani Rahmat, ada Ferdi Darmawan, dan ada Philip Mulyana. Jadi kami merumuskan hal-hal apa sih yang sebenarnya dibutuhkan untuk masyarakat Indonesia agar kebiasaan keuangannya jadi lebih baik gitu. Jadi ada diskusi-diskusi panjang, ada survei juga dan ketahuan bahwa isu besar yang kebanyakan dihadapi oleh masyarakat Indonesia itu sebetulnya banyak tanggungan. Jadi banyak banget generasi sandwich yang harus menanggung orang tuanya, menanggung mertuanya, menanggung juga anaknya. Terus juga tidak punya kontrol keuangan yang baik, yang tadi aku mention ya, lagi sedih, lagi galau belanja, habis itu habis seneng self reward juga belanja. Nah, itu kan tidak punya kontrol keuangan yang baik. Dan yang terakhir adalah tingkat literasi finansialnya sangat rendah. Jadi ada angka nih survei literasi keuangan secara umum di Indonesia itu cuma 38%. Jadi cuma 38% orang yang bisa kelola keuangan dan punya literasi finansial yang cukup. Sedikit banget ya, padahal penduduk Indonesia tuh ratusan juta, tapi cuma 38%-nya yang bisa kelola keuangan. Tandanya berapa ratus juta tuh yang nggak bisa kelola keuangan dan belum terpapar pada literasi keuangan. Nah, makanya Jago punya program ini nih, vitamin. Vitamin A yang pertama adalah analisa pengeluaran. Kamu harus menganalisa dulu apa aja sih pengeluaran kamu itu.
Jadi kalau kamu udah mengkonsumsi vitamin A nih, tandanya kamu akan mulai pelan-pelan menghilangkan kebiasaan asal asumsi. Jadi kamu berasumsi nih, kamu ngira-ngira, kayaknya gajiku cukup deh. Kayaknya aku bisa deh, mampu deh aku beli mobil baru gitu ya. Padahal itu asumsi, kamu nggak punya catatan lengkapnya, kamu nggak pernah menganalisa keuangan kamu. Jadinya karena kamu penuh asumsi, karena kamu ngitung uang pakai perasaan, bukan pakai kalkulator, kamu ujung-ujungnya boncos. Jadi kita harus analisa dulu pengeluarannya. Ini dilakukan secara berkala. Jadi sebaiknya analisa pengeluaran itu kamu lakukan setiap bulan, terutama kalau kamu masih awal-awal mengelola keuangan. Ya, awal mengelola keuangan itu kan kayak berat banget ya, kayak, "Emang aku nggak boleh nabung ya? Eh, salah, emang aku nggak boleh belanja ya? Emang aku nggak boleh jajan ya? Emang semua uangku harus ditabung ya?" Ada kegalauan-kegalauan itu karena kamu bingung, kok kemarin-kemarin di hidup enak banget, sekarang kok jadi susah gitu ya. Padahal kita tuh mikirin hidup nggak hanya hari ini loh. Sekarang mungkin teman-teman di sini misalnya umurnya 25, kita mau pensiun di umur 55. Kita punya 30 tahun untuk mengumpulkan dana pensiun kita. Alah 30 tahun lama Kak, tenang aja gitu ya. Nanti kita ngumpulinnya umur 50 aja. Nah padahal dari umur 55 ke umur 85 itu kamu juga 30 tahun. Ya, sebentar ada yang mute, ada yang nggak di-mute ya. Oke. Nah, jadi dari umur 25 ke 55 kan 30 tahun. Dari umur 55 ke 85 juga 30 tahun. Jadi gimana caranya kamu ngumpulin uang selama 30 tahun untuk hidup selama 60 tahun? Wow, mulai stres nggak nih? Mulai mikirin nggak nih? Pensiun aku harus gimana ya? Sementara kan kalau pensiun itu kita ngayalnya enak banget ya. Ngayal pensiun tuh kayak aku mau pensiun di Bali. Aku mau pensiun punya perkebunan seperti Pak Ardi Wilaga bersama Sadam dan Sherina gitu ya. Di Lembang, perkebunannya luas banget. Nanti aku dan suamiku mengurus kebun aja. Atau aku pensiunnya mau liburan keliling dunia. Pertanyaan aku uangnya mana? Kalau kamu sekarang di usia produktif, nggak kelola keuangan, kamu emang mampu nanti saat pensiun bayarin kamu keliling dunia? Mana uangnya gitu. Sekarang mau keliling dunia aja nggak punya uang, apalagi nanti pensiun gitu. Pengen kayak Thanos jadi petani. Nah, untuk bisa beli tanah perkebunannya uangnya mana? Kan nggak tiba-tiba umur 55, punya uang nih aku 5 miliar buat beli perkebunan segede punya bapaknya Sadam gitu kan. Nggak bisa kan, kita harus nabung dari jauh-jauh hari untuk bisa ngumpulin dana pensiun itu gitu. Dan sebelum kita bisa nabung, kita harus bisa analisa dulu nih pengeluaran kita apa aja sehingga kita yakin nih penghasilan kita bersisa untuk pengeluaran kita. Keliling desa aja, keliling desanya ngapain nih muter-muter desa gitu ya setiap hari. Tetap harus dipikirin ya, karena at least kita tuh harus makan, harus bayar listrik di masa pensiun nanti, harus bisa, bayar BPJS minimal, jadi kalau sakit nggak ngerepotin anak, harus bisa melindungi diri sendiri, saat ini dan di masa tua nanti. Oke, ini yang pertanyaan tadi paling banyak, ditanyain, "Jadi catatnya di mana, Kak?" Sebenarnya nggak perlu dicatat. Kenapa? Jadi kalau teman-teman punya aplikasi Bank Jago dan udah mulai nabung di Bank Jago, sebulan aja nabung di Bank Jago, nanti di akhir bulan, atau nggak perlu akhir bulan sih, nanti tiap hari akan bisa kelihatan uang kita tuh akan keluarnya kemana aja. Nanti di akhir bulan akan dibuatkan chart seperti ini, uang kita berapa sih yang keluar, pengeluaran kita apa aja, dan udah langsung dikategorikan. Jadi apakah ini buat bayar pembantu di rumah gitu ya, asisten rumah tangga. Apakah ini buat bayar listrik? Apakah ini buat bayar kartu kredit? Apakah ini buat bayar sekolah anak? Nah, itu tuh udah ada kategorinya sehingga di akhir bulan udah kelihatan. Jadi buat yang masih males nyatet-nyatet, masih pusing, aduh bocor halus mulu gitu ya. Coba deh sekarang pakai Jago untuk bank sehari-hari kamu. Di situ akan langsung kelihatan di akhir bulan uang kamu kemana aja tanpa kamu perlu nyatet. Kalau mau nyatet sendiri boleh. Jadi kalau kamu mau nyatet sendiri manual nih ya, eee, jajan delivery makanan berapa, terus uang sekolah anak berapa, terus di akhir bulan dijumlahin manual, terus dikurangi sama penghasilan kamu juga boleh, ya. Tapi, kalau misalnya kamu malas, pakai Jago juga bisa gitu.
Di Jago kurang kategori custom-nya, Kak, bener banget nih. Mungkin di sini ada teman-teman Jago, kita bisa tambahin custom, tapi so far sih aku pakai Jago, aku masukin ke Agar aja udah cukup. Jadi kalau ada hal-hal yang memang ini kayaknya nggak masuk ke mana-mana nih, kita masukinnya ke Agar aja dulu, ke lain-lain. Di situ nanti kita bisa cek di akhir bulan lain-lain itu apa aja. Kalau terlalu besar kita bisa kecilin tuh pengeluaran lain-lainnya. Jadi ketika kita udah review nih semua pengeluaran kita akan sadar, oh ini kegedean ternyata. Ternyata aku top up e-money terlalu banyak. Ya, ternyata aku top up e-money buat belanja di e-commerce terlalu banyak. Ternyata top up untuk delivery makanan terlalu banyak. Atau ternyata aku terlalu banyak subscribe, misalnya ini, yang karena lagi pandemi gini ya, terlalu banyak subscribe, apa sih namanya, tontonan premium on demand. Nah, jadi kamu subscribe tuh semuanya kamu subscribe yang ada ya. Jadi padahal yang ditonton tuh dikit juga gitu, nggak sebanyak itu, tapi kamu subscribe misalnya 5 sampai 6 video on demand. Nah, itu pas kamu lihat gede banget ya ternyata per bulan gitu. Kalau dikumpulin nih, diinvestasikan atau dimasukin ke pocket saving Jago, ini pasti dapetnya lebih gede gitu. Racun 11-11. Nah, ini dia nih, ketika kamu sudah punya self control yang baik, nggak bakalan ada tuh racun 11-11, 10-10, 9-9. Tiap bulan aja ada racunnya ya nggak? Kamu akan ngerasa nggak perlu beli meskipun lagi diskon karena kamu nggak perlu. Gitu ya. Jago itu sama kayak aplikasi catat pengeluaran yang suka di Play Store nggak sih? Nah, sebenarnya nggak perlu tuh aplikasi catat pengeluaran. Seumur hidup aku nggak pernah pakai aplikasi catat pengeluaran. Kenapa? Karena percuma dicatat-dicatat tapi nggak ada perubahan yang kamu lakukan. Jadi kamu nyatet aja terus ya, tapi habis itu tetap boncos, tetap nggak bisa nabung. Kenapa ya? Padahal aku udah nyatet terus. Nah, jadi yang penting adalah analisanya, bukan catatnya. Jadi setelah kita lihat nih di fitur analisa pengeluarannya Jago, kita akan kelihatan, oh ternyata gede banget nih pos jajan aku. Oh ternyata kayaknya aku bayar listrik kegedean ya. Apa ya yang gede listrik di rumah misalnya. Atau ternyata aku gedenya tuh transfer ke orang tua. Ternyata setengah gajiku ditransfer ke orang tua. Kok bisa ya? Ternyata selama ini kamu nggak menyadari itu. Itu tuh bisa banget kejadian. Jadi kamu harus analisa dulu terbanyaknya di mana pengeluarannya. Baru kamu akan tahu nih, oh aku harus irit di bagian mana. Cara catat di Bank Jagonya gimana ya? Maaf, saya baru aja pakai Jago. Nah, sebenarnya nggak perlu dicatat, jadi ini udah otomatis. Caranya ada di kolom yang paling kanan itu, kalau nggak salah profile ya. Di profile kita itu di paling atas kan ada foto kita, ada nama kita, ada email kita. Di bawah ada fitur analisa pengeluaran. Di situ. Jadi otomatis. Itu bisa langsung kelihatan. Itu ya. Nah, cek di mana kan bocornya paling banyak, solusinya tuh cuma ada dua, karena yang namanya uang itu nggak bisa kamu kira-kira. Perasaanku uangku cukup deh sampai pensiun nanti. Setelah dihitung-hitung nggak cukup. Perasaanku uangku cukup deh buat tabung anak sekolah nanti. Setelah dihitung-hitung nggak apa-apaan nih, sekolah di Jakarta SD doang ternyata bisa 50 sampai 100 juta gitu ya. Nah, solusinya adalah kurangi pengeluaran kamu. Setelah kamu cek, setelah kamu analisa nih di fitur analisa pengeluaran di Jago, kamu akan kelihatan, aku harus ngurangi di part ini karena di sini aku terlalu boros. Gitu ya. Nah, tapi kalau ternyata aku udah irit banget, Kak, aku udah ditekan semuanya pengeluaran aku tapi uangku tetap kurang, maka nggak ada cara lain selain tambah pemasukan. Tambah pemasukan itu dari mana? Bisa dengan pindah kerja, jadi gajinya nambah. Masa sih pindah kerja gajinya nggak nambah ya, ngapain pindah kalau gitu. Atau kamu mau jadi freelance di akhir pekan. Jadi di weekdays kamu kerja, di weekend kamu jadi fotografer IO misalnya, wedding gitu. Atau di weekend kamu jadi makeup artist. Atau di weekend kamu jualan di CFD. Misalnya dulu di Bandung tuh banyak banget orang-orang yang kalau weekend jualan di CFD. Nah, atau misalnya aku mau malam-malam part-time Kak, jadi customer service misalnya, boleh. Jadi tambah pemasukan itu banyak dan yang paling gampang sebenarnya adalah jualan. Jadi reseller atau jadi dropshipper di mana kamu nggak perlu modal, tapi kamu bisa jualan dan nambah pemasukan. Kak, apakah sedekah harus dicatat juga? Kalau nggak dicatat bingung. Kalau dicatat nanti dikira hitung-hitung. Kita kan nggak ngitung-ngitung, kita cuma pengen tahu aja sebenarnya berapa. Dan kita kan nggak bilang-bilang sama orang juga ya, ini si analisa pengeluarannya nggak kita liatin sama orang lain, jadi menurut aku sih dicatat aja. Gitu.
Mending gaji di kartu rekening bank lain atau langsung pindah ke Jago aja. Nah, jadi kalau kamu baru install, itu nanti kamu bisa request kartu dan kartunya nanti diantar ke rumah. Jadi ada kartu fisiknya juga, ada kartu virtualnya. Jadi kalau kartu virtual ini bisa kamu pakai untuk bayar-bayar online, jadi debit online. Jadi e-commerce yang minta kartu kredit, kamu bisa masukin Jago aja, dia bisa berfungsi sebagai semacam kartu kredit juga, namanya kartu debit online. Dan kalau kamu udah datang kartu fisiknya, itu bisa dipakai di mana aja, bisa diedisi, bisa ambil di ATM bersama, selayaknya kartu Visa, seperti pada umumnya gitu ya. Nih, ada yang udah cek, spend analisisnya Jago, wow sekian juta di GoFood, udah pasti. Aku yakin banget banyak banget yang pengeluarannya itu justru di delivery makanan dan di top up e-commerce karena nggak berasa. Jadi kita makan sekali sekian, kita top up lagi sekian, itu top up lagi sekian. Tahu-tahu angkanya mencapai jutaan setiap bulan dan padahal kalau sebagian uang itu diinvestasikan, kamu punya uang lebih untuk masa depan. Gitu ya. Sambil ngecek analisis pengeluaran harus sambil dibuat kategori tiap transaksinya. Nah, ini juga menarik nih. Jadi sebenarnya kategori tiap transaksi ini Jago bikinnya otomatis. Jadi misalnya aku rutin transfer uang ke rekening kartu kreditku misalnya. Nah, ketika aku transfer ke rekening itu, sekali aja aku set, next-nya dia udah otomatis set hal yang sama bahwa itu adalah billing kartu kredit. Gitu. Atau misalnya aku transfer rutin untuk orang tua gitu ya, aku set sekali aja, nanti next-nya dia udah otomatis bahwa orang ini adalah orang tuaku, gitu ya. Jadi nggak perlu di set selamanya dan setiap kali transfer, tapi kamu set aja satu kali. Sekarang nih misalnya kamu set nanti di akhir bulan November itu udah ke-track semuanya, dan di bulan Desember kamu nggak perlu set ulang lagi, gitu ya. Oke, sekarang aku mau nanya nih di sini mungkin ada yang mau curhat, mungkin ada yang mau raise hand tentang ceritanya Boncos nih, mungkin tadi ada yang tadi GoFood-nya sampai jutaan, mau raise hand dulu, boleh kalau mau. Boleh cerita juga biasanya boncosnya di mana. Oke, udah ada nih Sarah. Boleh nih Sarah, boleh buka kameranya juga, boleh unmute juga. Mau cerita apa tentang cerita boncos kamu? Halo Mbak Anissa. Halo Sarah. Mbak izin ya Mbak nggak buka video soalnya nggak pakai jilbab nih. Oke, nggak apa-apa. Lagi beres-beres pindahan nih Mbak. Gimana nih Sarah? Aduh kalau boncos ya Mbak ya, gimana ya? Mungkin dari kesehatan mental kali ya yang belum dewasa lah untuk mengelola keuangan. Nah, mungkin nggak tahu karena inner child-nya atau oh ini gajiku loh gitu kan. Jadi boncosnya itu pertama, jadi ngerasa tuh ada duit terus loh Mbak gitu. Mau itu nanti di Shopee Pay Later ada duit, di GoPay Later ada duit, nanti di Traveloka Pay Later ada duit. Jadi itu loh Mbak yang ngerasa, ih kita pasti walaupun gak ada duit, nanti ada duitnya loh gitu Mbak. Duit siapa nih, sorry? Duit orang Mbak. Nah, jadi kalau udah selesai, kebetulan hutang-hutang itu misalnya udah selesai gitu kan Mbak. Nah, tapi pengeluaran rutin itu sebenarnya di makanan sih Mbak, kayak GoFood, kayak GrabFood. Nah, itu kayak aduh kayak ada masalah, duh pengen lah jajan ini, duh pening kali gitu kan. Nah, itu gimana tuh Mbak untuk membuat mindset kita tuh, duh jangan untuk makan terus gitu. Karena untuk barang yang lain nggak bisa ditahan, tapi untuk makan aja ini yang nggak bisa ditahan. Nah, gimana supaya bebas finansial itu di mau beli makan apa aja tuh bisa gitu Mbak. Itu aja sih pengennya. Kalau untuk yang lain kayaknya enggak, untuk makan aja. Terima kasih Mbak Anissa. Oke Sarah, sama-sama. Wah ini Sarah seru banget nih, karena sebenarnya udah tahu masalahnya ada di mana, tapi biar aja gitu ya. Jadi gini, mulai dari mana ya? Pay later dulunya atau kesehatan mental dulunya. Jadi ini Sarah adalah tipe-tipe orang yang aku yakin banget keluar 200.000 untuk beli baju, ih mahal banget, aku nggak mau beli baju 200.000. Tapi beli makan 200.000, oh baik-baik saja, tidak apa-apa. Bener ya Sarah? Mbak.
Oke, jadi memang zaman sekarang itu kan gampang banget ya mau ngutang. Zaman dulu waktu aku fresh graduate mau ngutang tuh harus ngajuin kartu kredit loh. Bener-bener dicek dulu loh penghasilan kita berapa. Abis itu limitnya juga kecil banget. Jadi nggak bisa tuh tiba-tiba punya limit banyak dan ada proses di mana kita mau ngutang. Tapi zaman sekarang ketika semuanya sudah lebih mudah, serba digital, kayak yang Sarah mention tadi, mau beli baju bisa ngutang dulu, mau delivery makanan bisa ngutang dulu, bahkan mau liburan aja bisa ngutang dulu, dan itu tuh nggak ada recheck dulu penghasilan kita berapa, apakah kita mampu apa enggak. Nah, jadi ini bikin kita ada perasaan, ah ada uang terus kok, tapi uang siapa? Kan bukan uang kamu gitu ya. Segala utang-utang yang sifatnya konsumtif itu Bentar ya, panggil Wendy. bukan uang kamu, itu uang orang lain yang harus kamu ganti suatu saat nanti. Kamu bisa ganti langsung pada saat kamu gajian, kamu bisa ganti nanti tahun depan setelah bunganya nambah. Dan bunganya itu gede banget. Nih ya, aku nggak tahu ya kalau si letter-letter itu karena aku belum pernah cek aturan OJK-nya. Tapi ini kalau pinjaman online bahkan yang resmi terdaftar dan diawasi OJK, bunganya 1 hari itu 0,8%. Ya, maksimalnya. Jadi aturan OJK-nya 0,8% per hari. Kalau kamu ngutangnya 10 hari, utang kamu jadi 8%. Kalau kamu ngutangnya 100 hari, 3 bulan, utangnya jadi 80%. Ngeri nggak tuh 2 kali lipat? Ya. Nah, jadi yang harus diperhatikan saat kamu mau minjem-minjem uang ini adalah bunganya nggak akan bisa kamu bayar kalau kamu ketergantungan sama utang-utang ini. Gitu. Jadi memang karena Sarah tadi udah mention ada inner child, aku juga kesehatan mentalnya belum baik gitu ya. Aku akan sedikit juga nih bahas kesehatan mental karena nanti di sesi kedua, sesi kedua yang ngomong aku lagi. Nanti di bagian kedua pengelolaan keuangan kita aku akan bahas tentang inner child ini. Jadi ada dendam-dendam masa lalu atas uang yang mungkin harus kita beresin lebih dulu. Nah, jadi kalau teman-teman follow Instagram aku tuh selalu pakai pendekatan mindfulness, selalu pakai pendekatan resapi ke diri sendiri dulu. Kenapa sih selama ini kita boros? Apakah kamu ada inner child yang terluka misalnya? Waktu kecil selalu dimarahin sama mama kamu, selalu dibilang keluarga kita nggak punya uang, jadi kamu nggak usah macam-macam. Begitu kamu punya uang sendiri, kamu jadi pengen tuh yang macam-macam itu. Gitu. Atau paling sering terjadi dan paling umum terjadi adalah kamu anak bungsu di rumah. Kamu nggak pernah punya barang baru. Dari mainan sampai baju, semuanya turunan kakak kamu. Begitu kamu punya uang sendiri, aku mau segalanya baru. Nah, ini jadi pembenaran-pembenaran kamu gitu. Padahal aku cuma mau ngingetin aja bahwa kamu itu bukan kamu yang dulu. Masa lalumu nggak mendefinisikan masa kinimu. Apapun yang sudah kamu lalui di masa lalu itu sudah berlalu dan tidak perlu kamu lepaskan dendamnya di masa kini. Karena uang kamu sekarang untuk masa kini dan masa depan, bukan untuk bayar dendam masa lalu. Gitu ya, bener ya Mas Muhammad Irfan, anak bungsu kayak gitu. Nah, itu yang harus diresapi dulu bahwa, oh iya aku anak bungsu. Dari kecil aku nggak pernah nih dapat barang-barang baru sehingga sekarang aku ingin semuanya baru. Nggak perlu kali ya kayak gitu, karena kalau sekarang aku melepaskan semua dendamku atas masa lalu, nggak akan menyelesaikan apa-apa dan mungkin bisa jadi masalah di masa depan. Nah, itu masalah-masalah yang harus diresapi dulu, inner child-nya dulu, jadi memang kesehatan mental dulu, baru kesehatan finansial. Jadi kita harus yakin dulu kita tuh sehat fisik, mental, baru kita bisa sehat finansial. Gitu ya. Nah, ini nyambung nih karena tadi udah lanjut ke letter-letter dan pinjol. Pinjol meresahkan, jangan kali-kali klik pinjol, bener banget. Kecuali kamu sudah yakin bisa mengembalikan uangnya lebih besar. Jadi ada cerita-cerita orang yang memang punya usaha yang maju banget, banyak banget omsetnya ya, bulanannya gitu. Jadi dari satu barang misalnya dia untungnya 200%. Ya, jadi barang harganya 60.000, dia jual 180.000 gitu. Nah, habis itu dia kekurangan modal, tapi untuk minjem ke bank dia masih kurang nih asetnya gitu. Jadi bank belum mau ngasih dia pinjaman. Lalu dia pinjam ke pinjol, itu masuk akal. Kenapa? Karena keuntungan harian dia 200%, dia pinjam ke pinjol 0,8%. Ketutup. Nah, tapi kamu-kamu ini nih yang bergaji, yang gaji bulan depan naik 1% aja enggak, minjem ke pinjol sehari 0,8%, itu kan jadinya nggak make sense. Gitu ya. Anak sulung biasa disuruh ngalah.
Ya kalau anak sulungnya biasa disuruh ngalah, tandanya diresapi juga bahwa dulu aku anak sulung, sekarang adik-adikku sudah dewasa, mereka bisa membiayai hidup mereka sendiri sehingga aku tidak perlu lagi mengalah untuk mereka. Gitu ya. Anak sulung, anak bungsu punya struggle-nya sendiri atas uang. Karena anak sulung biasanya ini ngerasa aku yang harus memenuhi semua kebutuhan orang tuaku. Padahal adik-adiknya kerja, padahal adik-adiknya mau loh kalau disuruh patungan membiayain orang tua. Padahal nih adik yang satu mau kalau disuruh bayar listrik, adik yang satu mau kalau disuruh bayar sembako. Jadi beban kamu membiayai orang tua lebih ringan. Kamu mungkin hanya perlu belanja bulanan, ngajak orang tua belanja sesekali, liburan sekali, membelanjakan mereka hal-hal yang sifatnya lifestyle sekali karena adik-adik diajak untuk kerja sama juga. Gitu ya. Jadi anak tengah juga sama nih. Anak tengah biasanya struggling, nggak disuruh ngalah, tapi nggak juga dimanja gitu ya. Nah itu gimana tuh, kamu punya dendam apa masa lalu atas uang yang mungkin bisa diselesaikan lebih dulu. Gitu ya. Oke, aku akan lanjut nih ke sesi berikutnya. Semoga sekarang udah agak mulai terang, benderang gimana sih caranya analisa keuangan, gimana cara taunya kamu boncosnya di mana, uang kamu larinya kemana, dan gimana cara nguranginnya. Kalau ada yang belum ngeh juga caranya gimana, boleh chat lagi, nanti kita di akhir akan ada Q&A juga. Aku akan lanjut share screen lagi. Oke. Selanjutnya adalah pertanyaan-pertanyaan yang umum banget ditanyain sama orang ketika kamu udah kerja. Kamu udah bertahun-tahun kerja, udah punya aset apa? Wah, aset ini ya, eh, ketika sebelum tidur nih bahan overthinking nih. Jadi ketika kita lihat saldo semuanya ya, gabungan saldo investasi, rekening gitu. Kadang-kadang kalau lagi baik-baik aja nih ya, aku kayak wah aku hebat banget nih, 11 tahun kerja udah punya segini gitu. Tapi kalau kondisi kesehatan mental sedang tidak baik-baik aja, 11 tahun kerja kenapa cuma punya segini, kapan aku kaya gitu ya. Jadi pertanyaan tentang aset ini eh, bisa berubah sesuai kondisi hati, tapi at least kita bisa pelan-pelan menyadari bahwa oh kita harus ngumpulin aset ya karena nanti ada titik di mana kita pensiun dan kita udah nggak bisa lagi ngumpulin aset karena kita sudah tidak produktif. Asetnya cuma asam lambung, ya ampun nih sama banget nih generasi milenials ya. Aku nggak tahu kalau Gen Z, tapi milenials kayak kita nih waktu kecil jajannya es serut yang esnya tuh air mentah. Jajan ciloknya entah mateng entah enggak. Waktu SMP udah tipes, waktu SMA juga tipes. Pas kerja stres banget jadinya GERD ya kan. Asam lambung adalah penyakit kita semua. Jadi ayo sekarang hidup lebih sehat sehingga kita nggak boncos lagi karena harus bayar saat sakit gitu ya. Kerja tipes, bukan kerja kaya ya. Oke, sekarang aku mau bahas tentang aset nih. Aset ini adalah kita bisa tulis di neraca keuangan. Jadi neraca ini apa sih? Kita waktu SMA diajarin loh neraca keuangan di akuntansi. Ya, tapi akuntansinya akuntansi perusahaan. Tiba-tiba disuruh ngitung uangnya perusahaan, ngitung duit jajan sendiri aja masih ribet tuh waktu kita SMA gitu. Nah, ini adalah kekurangan kurikulum pendidikan kita ya, mungkin bisa jadi masukan untuk Mas Menteri nanti. Kayaknya nih untuk kurikulum akuntansi SMA akan lebih ideal kalau ada finansial perorangan dulu sebelum masuk ke perusahaan. Jadi sebelum kita belajar neraca keuangan perusahaan, kita belajar dulu neraca keuangan pribadi. Aku yakin banget teman-teman di sini nggak banyak yang punya neraca keuangan pribadi. Kenapa? Karena nggak ada yang ngajarin kita kalau harus punya neraca keuangan pribadi. Ya kan? Tahu-tahu akuntansi SMA tuh ada debit, kredit, utang perusahaan, apalah segala macam. Perusahaan aja tiba-tiba utang sendiri bingung, neraca sendiri bingung. Gitu ya. Nah, jadi neraca keuangan ini bisa teman-teman tulis aja di Excel. Kita tulis nih sebelah kiri kolom aset kita. Kita punya uang kas berapa? Kita punya tabungan berapa? Kita punya deposito berapa? Terus juga yang udah mulai investasi, punya saham berapa? Reksadana berapa? Punya emas berapa? Dari tadi kita belum bahas emas ya. Terus juga ada yang punya aset pribadi nih, kayak tadi udah punya, alhamdulillah punya aset tanah dan rumah warisan orang tua. Dimasukin juga ke sini. Rumah nilainya berapa? Tanah nilainya berapa? Lalu kita akan punya total aset. Total aset kita misalnya di sini 663 juta. Nah, tapi di kolom sebelah kanan ada yang namanya kolom utang. Utang kita apa aja nih? Utang kartu kredit jangka pendek. Terus misalnya ada utang tadi, si letter-letter tadi, masukin semua ke sini.
Atau utang jangka panjang, kita punya utang KPR. Total utangnya berapa? Nah, kekayaan bersih kita adalah aset dikurangi utang. Coba deh kamu cek. Jangan-jangan utang kamu lebih banyak daripada aset kamu. Jangan-jangan meskipun semua aset kamu dijual, nggak bisa menuhin semua utang kamu. Ya, jadi neraca ini adalah memperlihatkan kondisi keuangan kita dalam satu waktu tertentu sehat apa enggak. Gitu. Lihat laporan harta kekayaan ASN, bener banget harta kekayaan ASN atau pejabat yang dilaporin ke KPK tiap tahun itu sebenarnya neraca keuangan. Jadi aku pernah ngitungin nih, emang aku iseng banget ya, ini cerita sedikit aja. Aku pernah ngitungin neraca keuangan ini punya Ibu Sri Mulyani dan beliau tuh bener-bener sesuai banget sama porsi financial planning yang ideal. Jadi memang kalau pejabat negara atau ASN biasanya kan memang publik ya neraca keuangannya. Jadi kita bisa nyontek tuh, oh ternyata kalau Ibu Sri Mulyani sekian persen hartanya di saham, sekian persen hartanya di emas, sekian persen di deposito dan liquid. Gitu. Itu tuh bisa nyontek. Jadi kita bisa lihat orang-orang hebat itu gimana sih kelola keuangannya, neraca keuangannya gimana. Nah, KPR nih biasanya banyak yang nanya, KPR gimana? Kalau kamu baru ambil KPR, jadi KPR baru jalan 1 tahun, otomatis utangnya besar ya kan? Nah itu nggak masalah, karena kan pelan-pelan tiap tahun utangnya akan berkurang dan asetnya akan tetap jumlahnya. Jadi pelan-pelan total utang kamu akan berkurang, total kekayaan bersih kamu akan bertambah. Jadi kalau masih KPR diisi di keduanya, rumah sebagai aset dan rumah sebagai utang. Gitu. Jadi utang yang baik adalah utang yang muncul di keduanya, muncul juga di aset, muncul juga di utang. Utang yang tidak baik adalah utang yang hanya muncul di part utang aja nih kayak kartu kredit. Gitu ya, semoga cukup jelas. KPR-nya utang pokok dan bunganya teh enggak perlu gini. Kalau KPR di bagian aset itu harga rumahnya. Kalau di bagian utang total utangnya. Jadi pokok dan bunganya dihitung aja. Gitu. Enggak apa-apa, jangan nervous kalau misalnya kamu baru KPR-nya 1 tahun, 3 tahun gitu. Aduh, utangnya masih gede banget gitu ya. Enggak apa-apa, tapi kan asetnya juga ada. Enggak berarti jadi minus gede banget gitu. Karena percaya sama aku lewat 3 tahun KPR itu akan jauh lebih ringan. Sesuatu yang sebelumnya kita rasa aduh berat banget gitu ya, nanti lama-lama jadi enggak. Gitu. Nah, kita akan masuk ke vitamin B nih. Di vitamin B ini kita buat rincian kebutuhan. Ini juga sangat-sangat terbantu sama Jago. Jadi sejak aku pakai Jago sekitar bulan Juni atau Juli tahun ini, itu mengubah banget pola budgeting aku. Ini akan bikin budgeting kamu jauh-jauh lebih gampang. Kamu nggak akan halu lagi nih. Kamu misalnya kayak tadi ya, ternyata aku buat delivery makanan nyampe 2 juta Kak per bulan. Nah, itu kamu nggak akan halu lagi kayak gitu karena kamu bisa bikin budgetnya langsung 2 juta untuk makan. Kamu nggak bisa lebih. Kalau lebih, tandanya kamu harus ambil dari pos lain. Gitu. Jadi caranya adalah kamu bikin rincian kebutuhan. Kamu rinci nih di pocket ini nih yang kelihatan muncul sini kantong utama berapa. Untuk mamah berapa. Biar hempas rasa cemas kamu. Nah ini anjuran pemakaiannya 1 kali aja di saat tanggal muda. Jadi setelah kamu gajian, mungkin payroll kamu nggak Jago gitu ya. Misalnya payroll kamu di bank lain, kalau aku langsung dimasukin semuanya ke Jago. Dari Jago langsung dibikin budgetnya nih. Berapa untuk apa. Uang les anakku, uang sekolah anakku itu dipisah-pisahkan semuanya. Sehingga kita nggak akan pusing lagi bagi-bagi uangnya. Ini aku punya screen capture yang lebih jelas. Nah ini dia. Ini adalah pocket Jago aku, benar-benar punya aku nih ya. Bukan punya orang lain, kalau yang ini kan screen capture dari Jago. Nah kalau ini yang punya aku. Jadi ada main pocket di sini ada shop uang belanja aku, di sini ada sekolah BB itu adalah anakku, jadi dia bayar sekolahnya per 3 bulan, aku nabung nih tiap bulan, dimasukin ke sini, berupa saving pocket. Ada juga bayar listrik, jadi bayar listrik per bulan, aku tuh selalu nyimpen listrik buat 3 bulan, kenapa? Biar tenang aja, biar totokan bunyi-bunyi nggak panik, aduh mana uang buat bayar listrik gitu ya. Nah jadi listrik aku taruh juga, lalu kontrakan, jadi kontrakan aku nominalnya lumayan gede gitu ya. Karena kontrakannya cukup kota, jadinya aku nabung juga buat kontrakan tahun depan di sini, di saving pocket juga. Lalu ada dana darurat. Ini dana darurat ini isinya 1 kali pengeluaran bulanan aku. Jadi kalau sampai bulan depan aku nggak kerja sama sekali, semua isi pocket ini masih bisa terisi. Jadi bisa di-scroll nih ke bawah, sebetulnya di bawah itu ada budget minggu pertama. Ada budget minggu kedua, budget minggu ketiga, budget minggu keempat. Jadi setelah pakai Jago, aku bikin budgetnya mingguan.
Ternyata lebih gampang kalau kita bikin budgetnya mingguan. Selama ini kan kalau kita bikin budget tuh begitu terima gaji, oh ya udah ini sisa uang bulananku gitu ya. Habis itu ternyata 2 minggu habis, 2 minggu lagi kita mulai ngirit nih makannya mie instan, udah nggak bisa delivery makanan, udah nggak bisa belanja, kayak kenapa miskin banget ya akhir bulan gitu kan. Nah tapi ketika pakai Jago, aku bisa masukinnya per minggu. Jadi budget 1 bulan kita bagi 4. Minggu pertama budgetnya berapa, kedua, ketiga, keempat berapa. Nah, setiap minggu kamu hanya boleh pakai pocket di minggu itu. Jadi minggu pertama pakainya pocket minggu pertama. Sementok-mentoknya kamu nggak punya uang 1 weekend doang. Sabtu minggu kamu bengong deh, nggak apa-apa nggak punya uang, tapi Senin kamu punya uang lagi. Gitu. Jadi keuangan kamu akan lebih tertata, kamu juga nggak akan kena lagi yang namanya tanggal tua, karena ya udah tiap minggu akan berjalan dengan baik karena kamu budgetingnya per minggu. Gitu. Pocket itu berarti macam saving ya. Pocket itu bisa 2. Pocket itu bisa saving, bisa spending. Jadi kalau pocket-pocket yang aku tinggalin lebih dari 1 bulan, itu biasanya aku pilihnya saving. Nih, kayak sekolah BB gitu ya. Sekolah anakku ini bayarnya per 3 bulan. Aku bikinnya pocket saving, karena aku akan ambilnya per 3 bulan. Atau kontrakan. Kontrakan diambilnya akan 1 tahun. Ya, jadi aku bikinnya saving. Atau dana darurat, aku nggak tahu dana darurat akan diambil kapan gitu ya, bisa jadi tidak diambil sama sekali, maka aku bikinnya pocket saving. Nah tapi lihat nih yang 2 sebelah kanan, ada shop dan listrik itu pocket spending. Kenapa? Karena uang belanja aku ambilnya dari situ. Mungkin aku ambilnya akan harian, mungkin aku ambilnya akan mingguan. Nah itu pakainya pocket spending. Gitu. Atau bayar listrik akan keluar nih tiap 1 bulan atau 3 minggu biasanya kalau lagi boros banget gitu. Nah aku bayar listrik langsung dari pocket spendingnya. Gitu. Jadi pocket ini jenisnya disesuaikan dengan kebutuhan kamu. Nih aku juga pakai ini buat sewa rumah, bayarnya per 6 bulan, auto debit tiap bulan biar sekalian nabung. Benar, enaknya bisa di-set sampai kapan nabungnya. Benar banget. Jadi kamu bisa lock pocketnya. Jadi kamu nggak celamitan. Jadi misalnya nih aku sih nggak ada yang aku lock ya karena aku tahu self controlku baik. Jadi misalnya aku takut nih uang kontrakku tahun depan kepake buat beli handphone baru. Nah itu kamu lock aja. Jadi itu nggak akan bisa diambil sampai batas waktu yang ditentukan. Untuk investasi masuknya ke main pocket atau pocket sendiri. Nah main pocket ini sebenarnya jadi pocket yang jarang dipakai karena aku pakai pocket-pocket lain. Jadi kamu bisa bikin pocket investasi di sini sendiri. Misalnya pocket untuk uang TK anak yang mau masuk tahun depan misalnya. Kamu bisa bikin 1 pocket di sini, saving pocket, bikin aja 1 sendiri. Jadi kamu mau bikin banyak banget juga boleh. Kalau nggak salah kamu bisa bikin 20 pocket saving, 20 pocket spending. Dan itu tuh banyak banget. Aku tuh punya sekitar 17 saving dan spending, itu aja tuh udah kayak, wah udah rapi banget nih semuanya gitu ya. Kayaknya akan jarang banget deh orang yang akan pakai semua pocketnya gitu. Yang pertama adalah bikin skala prioritas dulu ya. Prioritas kamu apa nih? Prioritas kamu yang nggak mungkin enggak adalah belanja bulanan, beli sembako. Kamu bisa masukin juga ke sini. Jadi kalau aku nih sebenarnya di atasnya ada namanya Pocket Daily, itu untuk belanja bulanan. Jadi dia ada kartu fisiknya. Lalu ini akan aku pakai untuk belanja-belanja ke supermarket. Gitu. Itu pasti prioritas kita paling pertama karena kita perlu makan. Gitu. Nah, terus juga bikin budget di awal bulan. Jadi begitu dapat uang, kita pisahin langsung ke pocket-pocketnya. Termasuk pocket mingguan tadi. Pocket yang akan kamu pakai minggu ini. Gitu ya. Itu harus kamu lakukan di awal bulan. Karena kalau udah kelewatan, biasanya aduh udah kelewat nih minggu pertama. Udah jadi mulai blur-blur, udah kayak udah agak repot nih, udah salah-salah gitu ya. Tapi kalau di awal bulan nih kayak sekarang masih tanggal 6, masih bisa banget kamu bagi-bagi budgetnya sesuai prioritas kamu. Gitu. Di lock biar bunganya gede, bener banget, bunganya lumayan banget setara bunga deposito ya, tapi ini bisa bisa dibuat kapan aja dan nggak ada minimalnya, kan biasanya kalau deposito suka ada minimalnya. Terus juga auto debit untuk semua pembayaran dan transfer berulang. Jadi ternyata karena aku selalu pakai bank digital, aku pikir semua bank tuh bisa auto debit, tapi ternyata enggak ya. Baru tahu. Jadi enggak semua bank bisa auto debit, dan enaknya Jago ini kita bisa auto debit untuk semua pembayaran dan transfer berulang. Jadi gini, ketika ada transfer-transfer yang tiap bulan akan kamu lakukan, udahlah auto debit aja. Kenapa? Biar kamu nggak banyak alasan. Jadi contohnya aku auto debit untuk investasi aku di reksadana dan saham, itu aku auto debit. Ada juga kirim ke orang tua tiap bulan, orang tuaku dan mertuaku. Itu kan udah pasti, nggak mungkin nggak ngirim gitu ya, karena udah pasti ngirim tiap bulan. Itu juga aku auto debit. Semua hal-hal yang memang rutin dibayar tiap bulan, auto debit aja.
Kalau aku tuh termasuk bayar WiFi rumah, itu kan bayarnya di virtual account, kita auto debit ke virtual account juga bisa. Jadi banyak banget list auto debit aku, sehingga ketika kita udah masukin ke pocket-pocketnya ini nih, nah auto debit itu bisa langsung dari pocketnya loh. Jadi auto debitnya nggak usah dari main pocket. Jadi misalnya kamu udah taruh bayar WiFi gitu ya, tiap bulan ambil dari pocket WiFi. Tiap bulan auto debitnya dari pocket WiFi itu aja. Atau kamu punya pocket orang tua, tiap bulan auto debitnya dari pocket orang tua aja. Itu bisa. Lalu juga investasi tadi aku udah sempat mention, jadi kita bisa auto debit untuk pembayaran dan transfer berulang dan juga investasi. Dan ini nggak semua bank bisa melakukan ini, jadi enak banget Jago punya fitur ini. Oke, sekarang kita akan pelan-pelan ulangi lagi summary sedikit, nggak sedikit sih agak banyak 3 slide, tapi yang pertama adalah kamu harus cari dulu sumber kebocoran kamu. Aku udah yakin kalian udah tahu pasti bocornya di mana. Karena malas tracking dan budgeting udah pasti, dan nggak usah khawatir lagi karena bisa pakai analisa pengeluarannya Jago. Lalu juga mungkin kamu udah sadar kalau kamu tidak realistis pada penghasilan yang dimiliki. Aduh, ternyata gajiku tuh kecil ya, nggak bisa nih aku sekali GoFood 300.000 misalnya. Lalu juga kamu mungkin selama ini belanja bulanan tanpa catatan. Kalau kamu baru mulai kelola keuangan, aku encourage kamu untuk membiasakan diri belanja bulanan sambil pegang kalkulator. Agak gimana gitu ya, tapi 8 tahun lalu saat aku kelola keuangan pertama kali, aku pegang kalkulator, aku pegang aplikasi, tapi sekarang aplikasinya udah nggak ada. Jadi aku menghitung semua yang masuk troli, biar di kasir itu udah yakin budgetnya cukup. Kenapa? Karena saat itu 100.000 aja tuh berarti banget gitu. Karena aku masih nyari-nyari cara untuk gimana caranya semua sesuai rencana. Jadi kita harus yakin banget semuanya cukup. Gitu. Jadi daripada nyampe kasir, aduh ternyata budgetnya gak cukup, kita kurangin deh Mbak, kan kasihan Mbak kasirnya gitu ya. Jadi aku hitung manual pakai kalkulator. Tiap ada yang masuk, aku hitung manual. Kalau ada diskon, aku hitung dengan diskonnya. Seketat itu. Tapi ternyata 3 tahun kemudian aku udah nggak perlu kayak gitu, karena aku udah rapi banget budgetingnya, sudah lebih santai, penghasilan juga sudah bertambah, jadi udah lebih lowong. Tapi kalau sekarang kamu masih ngerasa pas-pasan, mau nggak mau, suka nggak suka harus dilakukan itu. Lalu mungkin kamu beli barang dengan impulsif, kayak tadi ya, lagi galau beli barang impulsif, lagi senang beli barangnya impulsif juga gitu. Atau mungkin kamu mudah tergoda diskon dan tidak belanja dengan sadar. Nih ngantuk-ngantuk, sebelum tidur malah scroll e-commerce atau check out. Ya, apalagi kalau kamu main Twitter, terus di Twitter ada teks dari online shop, bukan teks dari online shopping, racun online shop, racun apa gitu. Yang, ih lucu ya, beli deh, klik check out, terus pas barangnya datang, ngapain ya gue beli ini gitu. Nah itu artinya kamu tidak belanja dengan sadar. Lalu bergantung pada kartu kredit. Nah ini juga udah kita bahas, jadinya to-do-nya yang pertama kali kamu harus lakukan habis ini adalah bikin cash flow dan neraca keuangan kamu. Menjawab pertanyaannya Ma'ruf nih, kalau duitnya kesebar di beberapa e-wallet, nyatet pengeluarannya gimana? Nah ini lebih gampang kalau kamu pakai Jago. Jadi kalau kamu pakai Jago, pas kamu top up di e-wallet itu, dia langsung masuk ke kategori e-wallet. Jadi di akhir bulan bisa langsung ke-track kamu berapa top up e-wallet itu. Gitu ya. Nomor 2 adalah otomasi semua pembayaran. Enggak bisa enggak ya, harus otomasi semua pembayaran. Jadi uang sekolah atau transfer untuk orang tua kayak yang tadi aku ceritain harus diotomasi. Dana darurat wajib banget punya semua orang, simpen di tempat yang liquid. Jadi kalau orang bilang aku punya kok dana darurat tapi aku taruh di saham, waduh. Kalau dalam kondisi darurat sahamnya lagi anjlok, kamu jadinya loss ya, uangnya malah hilang. Jadi dana darurat itu masukinnya di tempat-tempat yang liquid aja. Makanya tadi aku liatin Pocket Saving Jago itu adalah salah satu tempat paling cocok untuk nyimpen dana darurat. Lalu tentukan tujuan keuangan dan jangka waktunya, set auto debit juga untuk investasi. Ini aku mau buat pensiun Kak, aku mau nabungnya di reksadana saham. Nah itu juga kamu bisa bikin auto debit. Kamu auto debit dari Jago ke tempat kamu investasi reksadana saham, lalu kamu auto debit juga di tempat kamu investasi reksadana sahamnya misalnya gitu. Tapi kalau untuk tujuan-tujuan keuangan yang jangka pendek sebenarnya Pocket Saving Jago juga udah cukup cocok kok untuk tujuan keuangan kamu. Sayangnya masih banyak pembayaran yang belum ada di Jago, terutama provider internet. Masa sih? Kayaknya aku nggak pakai internet yang umum, umum dipakai rakyat Indonesia, tapi aku udah bayar pakai virtual account di Jago.
To-do-nya adalah luangkan waktu untuk bikin auto debit. Ada charge-nya kah? Jadi sebulan itu ada 25 kali gratis transfer Jago ke auto debit ke bank lain. Nah, tapi aku ya so far nggak pernah habis loh itu 25 kali karena semua auto debit aku nggak nyampe 25 dan ternyata semuanya tuh udah ditata dengan sangat baik semuanya sehingga aku nggak perlu lagi transfer antar bank. Kalau kamu mau belanja online kan kamu ada kartu virtualnya, jadi kamu nggak usah transfer antar bank juga. Jadi aku udah nggak jarang banget transfer antar bank sampai kuotaku habis. Dan mungkin juga karena orang-orang di sekitar aku udah pakai Jago, jadi transfernya udah antar Jago, gitu ya. Dan yang terakhir yang tadi di-mention Sarah nih, kenali masalah psikologis di dalam diri. Mungkin kamu punya dendam masa lalu atas uang, mungkin kamu mengaitkan kebahagiaan kamu dengan uang. Mungkin kamu mengaitkan proses belanja dengan emosi. Tapi aku senangnya kalau belanja gitu. Jadi kamu tuh bersyarat kesenangan kamu. Padahal kan sebenarnya nggak belanja juga nggak apa-apa gitu ya. Jangan mensyaratkan kebahagiaan kamu dengan hal-hal yang sifatnya tuh barang atau malah orang. Halo. Jadi aku bahagia kalau sudah punya mobil baru. Aku bahagia kalau udah pacaran sama dia gitu ya, nggak ada hubungannya sama uang. Tapi jangan mengaitkan kebahagiaan kamu sama barang atau orang karena nggak akan selesai-selesai kamu cari bahagia. Lalu punya masalah psikologis. Ini yang tadi aku mention dan terjadi nih sama suamiku. Dia ada gangguan kecemasan 1 tahun sama psikiater, minum obat, belanja terus. Meskipun udah aku budgetin, tapi tetap aja aku melihat dia belanja terus ya. Maksudnya lebih sulit mengontrol diri ketika kamu punya masalah mental gitu. Atau kamu misalnya suka jajan karena kamu melarikan diri dari cemas di kantor. Atau kamu punya sleep problem. Kamu sering belanja tengah malam atau kamu capek banget kerja terus jadi kamu malas belajar kelola keuangan, kamu malas belajar investasi. Jadi ujung-ujungnya nggak bisa juga nih kelola uang. Jadi masalah psikologis ini yang harus kamu cari tahu dulu dan disadari dulu, lalu jangan ragu juga untuk minta bantuan dulu. Sering banget belanja pas nyari ngantuk, bener banget, kenapa ya? Bener banget kan tadi aku udah bilang kita ngantuk, lucu nih check out gitu, tek, pas ada paket, ngapain beli gitu. Dan bahkan paketnya tuh nggak kita buka, itu sering banget ya kejadian. Ini belinya pas lagi nggak pengen-pengen banget, terus bukanya nanti-nanti aja gitu. Nah, jangan sampai itu terulang terus karena jadinya boncos, Beb. Jadinya kalau terulang terus-menerus, jadinya uang kamu nggak terkumpul-terkumpul. Oke, aku punya summary untuk pembahasan kita sore ini. Yang pertama adalah cash flow kamu harus positif, tidak boleh kurang. Kalau kamu ada utang, utangnya dilunasi dulu. Lalu buat budget untuk semua kebutuhan dan disiplin atas budget itu. Lalu juga bagi dana yang bisa disisihkan tiap bulan atau tiap tahun. Jadi dari tadi aku nggak mention pengeluaran tahunan, padahal banyak hal-hal yang harus kita keluarkan secara tahunan, seperti misalnya bayar pajak. Aduh kaget banget nih tiba-tiba bulan ini harus bayar pajak motor atau pajak mobil. Bayar pajak enggak tiba-tiba, bayar pajak kamu tiap tahun gitu. Jadi memang sisihkan dana yang harus kamu bayar tiap tahun. Gitu ya. Dan review secara berkala. Jadi kalau nggak di-review biasanya kamu nggak tahu nih sebenarnya kamu udah bener apa enggak pengelolaan keuangan kamu. Aku kembalikan dulu sama Nadira ya. Oke, thank you so much Mbak Nisa. Wah, ini benar-benar sangat amat banyak banget info-info menarik ya. Bahkan aku pun yang sedang banget tadi sempat di-mention sih sama Mbak Nisa kalau aku juga kan anak bungsu ya. Terus juga kakak aku juga sudah pada dewasa juga nih. Dan aku kayak udah masuk ke masa-masa aduh kayaknya udah harus mikirin keuangan nih, tapi gimana caranya? Soalnya ya seperti kata Mbak Nisa, aku tipe-tipe orang yang mungkin kalau misalnya lagi kenapa-napa tiba-tiba impulsif buying dan aduh pusing sendiri ya jadinya. Oke, mungkin tadi juga menarik banget ya karena ternyata dari Jago sendiri banyak sekali ya fitur-fitur yang sangat membantu ya Mbak, dari misalnya untuk pockets-nya atau kantongnya baik untuk menabung atau mungkin untuk keperluan-keperluan lainnya yang bisa di kotak-kotakan, misalnya untuk yang ini untuk keluar buat bayar sekolah atau mungkin untuk aku mungkin untuk jajan di kampus kali ya atau mungkin untuk jajan di luar atau jalan-jalan kali ya untuk healing gitu. Lalu juga ada fitur rencanakan ya Mbak agar bisa membayar pembayaran yang memang udah pasti akan dibayar setiap bulannya atau setiap tahunnya.
Dan pastinya kalau misalnya mau bareng-bareng sama keluarga ataupun bareng-bareng sama teman atau orang-orang yang terdekat bisa pakai kantong bersama ya. Jadi biar bisa melihat pengeluaran ataupun pemasukannya kira-kira udah berapa banyak dan budgetingnya itu seperti apa. Oke, karena tadi juga udah banyak banget nih dari Mbak Anissa kalau ternyata di balik pengelolaan pengeluaran itu ada hal fundamental lainnya yang harus diperhatikan dari kita semua, terutama untuk masalah psikologis ya Mbak Anissa. Dan tentunya kalau misalnya untuk pengelolaan pengeluaran sendiri pun jangan sampai kita terlalu termakan hoax atau mungkin termakan iklan-iklan yang kayak oh mau nabung langsung aja beli saham atau mungkin mau nabung langsung aja ke menggunakan fitur-fitur ini, tapi sebenarnya kita nggak mencari tahu secara dalam dan malah jadi nggak mendapatkan pendapatan ataupun pengeluaran yang pas. Oke, sekali lagi aku ingin mengucapkan terima kasih dan thank you banget sudah aktif sekali ya teman-teman hari ini, dan pastinya semoga apa yang sudah dibicarakan hari ini bisa terus berjangka panjang, dan sampai bertemu teman-teman di next event. Aku sebagai moderator pamit undur diri. Semoga semuanya tetap sehat selalu dan jangan lupa untuk tetap menaati protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Thank you so much teman-teman dan sampai berjumpa. Thank you Mbak Anissa. Thank you semuanya. Dah. Thank you.